Baiklah, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai analisis studi kasus ekstraksi dari big data yang tidak terstruktur dan multidimensi. Jadi yang pertama itu adalah apa sih itu information extraction? Jadi proses information extraction atau biasa kita sebut sebagai ekstraksi informasi yaitu sebuah proses pengekstrakan fitur atau struktur informasi yang berguna dari bentuk data yang tidak berstruktur dari segi entitas, relasi, objek, kejadian, dan tipe-tipe data lainnya. Tujuan dari ekstraksi data yang tidak terstruktur tersebut adalah untuk menyiapkan data agar siap dianalisis ke tahap yang selanjutnya. Nah, adapun karakteristik dari data yang tidak terstruktur ini adalah yang pertama, data tersebut tidak memiliki format yang jelas. Jadi biasanya data tersedia dalam berbagai format yang tidak terdefinisi dengan baik, misalnya berupa teks, gambar, suara, atau format data lainnya yang tidak terstruktur. Yang kedua itu tidak memiliki skema karena tidak adanya standarisasi. Nah, maksud standarisasi ini adalah standar yang mendefinisikan tipe data, struktur table, dan hubungan antar variabel seperti pada data terstruktur. Yang ketiga itu memerlukan pemrosesan lebih lanjut untuk mengambil informasi dari data tersebut. Nah, selanjutnya kenapa sih video, teks, gambar, audio, blog, atau website itu termasuk jenis data yang tidak terstruktur? Jadi alasannya, yang pertama misalnya video, karena video itu tidak memiliki struktur data yang jelas dan informasi di dalamnya juga berupa apapun, mulai dari percakapan manusia hingga adegan ke adegan dalam film. Nah, untuk teks itu kan dalam bentuk dokumen, catatan atau pesan teks. Nah, seringkali itu tidak mengikuti format yang terstruktur. Konten dan topiknya juga dapat bervariasi dan tidak ada aturan baku untuk bagaimana teks tersebut harus disusun. Selanjutnya ada gambar. Gambar tidak memiliki teks atau metadata yang terstruktur secara inheren kecuali jika ditambahkan secara terpisah. Nah, untuk audio itu data suara yang tidak memiliki format teks atau tata letak yang terstruktur. Nah, kalaupun untuk blog sendiri itu memiliki judul, paragraf, atau gambar. Nah, itu sebenarnya tergolong data yang tidak terstruktur karena kenapa? Topik, gaya penulisan, dan kontennya itu bisa saja sangat beragam. Dan yang terakhir itu ada website. Website itu menggabungkan berbagai jenis data, kayak teks, gambar, video, atau audio, dan masih banyak lagi. Nah, sehingga konten di dalamnya bisa sangat beragam dan tidak memiliki tata letak data yang terstruktur. Selanjutnya, jadi yang pertama itu ada information extraction for text. Jadi, ekstraksi informasi untuk teks. Untuk mengekstraksi data teks itu biasa digunakan Natural Language Processing atau NLP, biasa kita sebut. Nah, jadi NLP ini mengacu pada metode untuk menafsirkan data yaitu lisan ataupun tulisan manusia. Jadi untuk memproses bahasa manusia menggunakan NLP, beberapa tugas seperti mesin penerjemah, Q&A system, pengambilan informasi, ekstraksi informasi, dan pemahaman bahasa alami dianggap sebagai tugas tingkat tinggi. Nah, di sini ada beberapa klasifikasi dari information extraction for text. Jadi yang pertama itu ada name entity recognition atau NER. Jadi information extraction yang digunakan dalam mengekstrak entitas deskriptif ini membantu untuk mengidentifikasi entitas generik atau independent domain tersebut seperti lokasi, orang, dan organisasi, dan entitas spesifik domain seperti penyakit, obat-obatan, kimia, protein, dan lain-lain. Dalam proses ini, entitas diidentifikasi dan dikelompokkan secara semantik. Nah, semantik di sini itu maksudnya adalah ilmu yang mempelajari tentang arti atau makna yang terkandung dalam suatu bahasa, kode, atau jenis representasi lainnya. Nah, terus yang kedua itu ada relation extraction atau RE. Jadi relation extraction adalah subtugas information extraction yang mengekstraksi hubungan substansial antara entitas keduanya. Entitas ini dapat berupa orang, tempat, organisasi, atau konsep lain yang dapat diidentifikasi dalam teks. Nah, adapun di sini ada proses dari relation extraction. Di antaranya yang pertama itu mengidentifikasi entitas dalam teks. Misal nih contoh, ini nih melibatkan pengenalan dan klasifikasi kata atau frasa sebagai entitas, seperti mengenali bahwa Mark Zuckerberg. Nah, Mark Zuckerberg itu adalah sebuah tokoh yang merupakan entitas. Jadi entitas ini adalah sesuatu yang berwujud maknanya di sini. Terus langkah berikutnya adalah mengenali hubungan atau relasi antara entitas tersebut. Misalnya dalam kalimat Mark Zuckerberg adalah pendiri Facebook. Nah, hubungan yang diekstraksi di sini adalah pendiri antara Mark Zuckerberg dan Facebook.
Nah, selanjutnya dalam beberapa kasus itu tidak hanya perlu mengidentifikasi hubungan, tetapi juga mengklasifikasikannya ke dalam kategori atau tipe tertentu. Nah, dari hasil relation extraction tadi sering digunakan untuk membangun basis data, pengetahuan atau knowledge base yang dapat digunakan untuk pencarian informasi lebih lanjut atau analisis data. Baik, yang terakhir itu ada event extraction atau EE. Jadi event extraction itu merupakan salah satu tugas dalam sistem ekstraksi informasi yang bertujuan untuk menemukan kumpulan informasi event dari suatu dokumen. Nah, informasi tersebut dapat berupa informasi pihak-pihak yang terlibat, tempat kejadian, waktu, dan segala informasi yang terkait dengan event tersebut. Nah, jadi event extraction itu mendeteksi peristiwa dalam teks, membedakan dan menetapkan tipe semantiknya dari ontologi peristiwa, dan juga menemukan partisipan, lokasi, dan tanggal peristiwa tersebut ketika peristiwa tersebut diungkapkan dalam teks. Ontologi peristiwa terdiri dari jenis peristiwa yang telah ditentukan sebelumnya yang disusun menurut semantiknya. Misalnya, berbagai peristiwa terkait bisnis seperti merger, akuisisi, kebangkrutan, dan lain-lain akan dikelompokkan dalam kategori bisnis yang lebih tinggi. Selanjutnya, di sini ada teknik information extraction yang canggih. Yang pertama itu rule based method atau RBM. Jadi rule based method itu adalah tipe model dasar yang menggunakan seperangkat aturan tertulis untuk membuat keputusan dan memecahkan masalah. Sistem berbasis aturan memerlukan pengembangan untuk membuat daftar aturan dan fakta terlebih dahulu. Mesin inferensi kemudian menggunakan aturan-aturan ini untuk memproses informasi. Nah, yang kedua ada learning based method atau LBM. Jadi LBM ini adalah pendekatan dalam komputasi dan pemrosesan data yang mengandalkan pembelajaran mesin atau deep learning untuk mengatasi tugas tertentu. Nah, pendekatan ini berfokus pada pelatihan model komputer untuk mengidentifikasi pola, mengambil keputusan, atau melakukan tugas berdasarkan data yang diberikan daripada mengandalkan aturan atau pemrograman yang tegas. Nah, jadi ada beberapa perbedaan antara teknik RBM dan LBM ini. Jadi yang pertama, RBM. Metode ini tuh cenderung kaku dan sulit beradaptasi dengan perubahan dalam data atau bahasa yang tidak terduga. Karena apa? Karena teknik RBM ini sendiri tuh mengandalkan aturan yang dibuat oleh si pengembang ini tadi. Nah, sedangkan LBM, metode ini lebih fleksibel dalam menghadapi variasi dalam data atau bahasa karena dapat mengadaptasi diri dengan mempelajari pola-pola yang ada dalam data training atau data pelatihan. Yang kedua, untuk RBM itu dapat ditafsirkan dan cocok untuk perkembangan pesat dan transfer domain, sedangkan untuk LBM itu lebih baik dalam hal presisi dan perolehan. Dan yang terakhir, untuk RBM, manusia dan mesin dapat memberikan kontribusi untuk model yang sama, sedangkan pada LBM itu menghasilkan data training itu memakan waktu dalam pendekatan berbasis deep learning, sedangkan pendekatan berbasis aturan membutuhkan kosakata yang telah ditentukan sebelumnya. Baiklah, materi selanjutnya akan disampaikan oleh saudari Indah Gala Putri. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan materi Information Extraction for Image atau ekstraksi informasi untuk gambar. Ekstraksi informasi untuk gambar itu merupakan suatu proses dalam mengambil informasi yang berguna dari suatu gambar. Di sini terdapat tantangan besar seperti ekspresi deskripsi linguistik, fitur semantik, visual, dan tag, pemahaman konteks, dan pengenalan wajah. Adapun klasifikasi dari information extraction for image yaitu yang pertama, visual relationship detection, di mana visual relationship detection ini adalah proses ekstraksi informasi tentang interaksi objek dalam gambar dengan mewakili semantik hubungan objek dalam bentuk 3 elemen yaitu subjek, predikat, dan objek. Di sini, tugas utama dari visual relationship detection itu adalah mengklasifikasikan dan mendeteksi objek serta mengenali konteks atau interaksi antar objek. Dalam konteks dengan deteksi objek, ini fokus pada ekstraksi interaksi antara objek dalam gambar. Adapun tantangan seperti variance intrakelas, distribusi jangka panjang, dan kelas yang tumpang tindih dalam proses ini. Adapun untuk mengatasinya yaitu dengan vektor spasial yang digunakan untuk mengatasi distribusi triple yang tidak seimbang. Selanjutnya itu text recognition. Text recognition ini adalah pengenalan teks yang dapat mengubah suatu gambar menjadi dalam bentuk teks. Di sini text recognition ini didefinisikan
untuk mengkonversi teks yang terdapat dalam gambar, dokumen cetak atau data visual lainnya menjadi bentuk teks yang dapat diproses secara digital dengan tujuan untuk mengenali karakter-karakter pada gambar dan dokumen dan mengubahnya menjadi teks yang dapat diolah oleh komputer. System Text Information Extraction atau TIE adalah pendekatan untuk mengambil informasi dari teks dalam gambar dan video, meningkatkan efisiensi pencarian, pengindeksan, dan pengambilan berbasis kata kunci. Hal ini melibatkan deteksi lokasi, ekstraksi, dan pengenalan teks dalam data visual. Konten visual juga dapat bagi menjadi perseptual atau warna, bentuk, dan tekstur, dan semantik atau identifikasi objek dan identitas kejadian. Sistem TIE ini memiliki berbagai teknik dan tugas seperti deteksi teks, pelokalan, dan pengenalan yang berfokus pada fitur-fitur seperti warna, tepi, tekstur, dan teks dalam gambar dan video. Selanjutnya itu ada face recognition. Nah, face recognition ini merupakan teknik dalam pengenalan wajah yang sama seperti sidik jari dan retina pada mata, di mana di sini akan dicocokkan hasil tangkapan kamera dengan lekuk wajah atau fitur-fitur pada wajah individu tersebut, di mana akan dicocokkan dengan database wajah yang ada pada data. Kemudian adapun langkah-langkah dari face recognition ini adalah di mana yang pertama adalah face detection. Langkah ini merupakan suatu proses mendeteksi wajah dari capture image atau yang dipilih dari gambar database. Kemudian proses deteksi wajah ini memverifikasi gambar tersebut apakah mempunyai fitur wajah atau tidak. Nah, kemudian itu preprocessing. Langkah ini berfungsi sebagai untuk preprocessing untuk pengenalan wajah, di mana langkah ini akan dihilangkan noise yang tidak diinginkan, keburaman, kondisi pencahayaan yang bervariasi, efek bayangan dapat dihilangkan, serta untuk memperbaiki gambar tersebut agar menjadi lebih baik, agar bisa diekstraksi oleh langkah selanjutnya. Kemudian yang langkah ketiga adalah fitur extraction. Nah, langkah ini gambar yang sudah di preprocessing tadi akan diekstraksi fitur-fiturnya seperti pengemasan informasi, reduksi dimensi, arti penting ekstraksi, dan pembersihan noise. Kemudian setelahnya akan masuk ke langkah face recognition. Di sini ekstraksi fitur dalam pengenalan wajah adalah menganalisis referensi setiap wajah dan membangun database dengan fitur-fitur individu. Ketika ada gambar wajah masukan, maka langkah pertama adalah mendeteksi wajah, kemudian ekstraksi fitur, dan membandingkan dengan database. Aplikasi utama pengenalan wajah adalah identifikasi, mengenali individu, dan verifikasi atau memeriksa kecocokan identitas. Kemudian itu selanjutnya adalah information extraction for audio atau ekstraksi informasi untuk audio. Voice dan speaker recognition adalah kemampuan suatu mesin atau program untuk menerima dan menafsirkan dikte atau perintah dari secara lisan. Substrak dari information extraction ini dibagi menjadi dua, yaitu acoustic event detection dan automatic speech recognition atau ASR. Yang pertama itu adalah acoustic event detection atau AED. AED adalah bidang yang fokus pada mengubah sinyal suara menjadi deskripsi simbolis untuk mendeteksi peristiwa akustik. Aplikasi AED termasuk pengindeksan multimedia, pengenalan pola, pemantauan, dan lainnya. AED menghadapi tantangan seperti sumber suara yang beragam, tumpang tindih peristiwa, dan keterbatasan data pelatihan atau data training. Dalam pengembangan AED dengan data besar, aspek penting melibatkan daya komputasi tinggi, paralelisme efisien, dan pelatihan model yang besar, peningkatan akurasi dalam menangani tumpang tindih peristiwa, serta solusi efisien untuk mengumpulkan data berlabel menjadi fokus penelitian. Kemudian yang kedua itu acoustic speech recognition. Acoustic speech recognition ini adalah sistem yang dapat digunakan untuk mengenali perintah kata dari suara manusia dan mengubahnya menjadi data yang dapat dimengerti oleh komputer, atau ini bisa juga disebut dengan speech to text atau STT. Sistem ASR ini melibatkan komponen seperti mikrofon sebagai input, perangkat lunak pengenalan suara, komputer, dan sound card. Kemudian dalam proses pengenalan suara akan diubah menjadi sinyal digital dan direpresentasikan sebagai vektor fitur. Sistem ASR ini juga akan memiliki komponen seperti ekstraksi fitur, pemodelan akustik, pemodelan pengucapan, dan decoder.
Ada 5 kategori utama dalam metode klasifikasi ASR, yaitu pendekatan berbasis template, berbasis pengetahuan, dynamic time warping atau DTW, hidden Markov model, dan pendekatan berbasis artificial neural network. Kemudian yang selanjutnya itu adalah information extraction for video, atau yang bisa disebut adalah ekstraksi informasi untuk video. Tujuannya adalah untuk memahami dan mengekstraksi informasi yang relevan dari konten video. Adapun klasifikasinya yaitu yang pertama ada text recognition. Di sini video diubah menjadi sebuah outputan yang dapat mengenali teks. Di sini text caption adalah teks yang tampil di atas video, sementara teks adegan tertanam dalam gambar. Pengenalan teks adegan ini lebih sulit daripada pengenalan teks caption dikarenakan teks adegan ini memiliki kontras yang rendah, kompleksitas latar belakang, ukuran font, orientasi, jenis dan bahasa yang berbeda. Berbagai teknik termasuk Deep Neural Network atau DNN seperti RCN, CNN, dan LTSM digunakan untuk pengenalan teks adegan. Kemudian text caption ini adalah teks yang dapat ditambahkan video untuk meningkatkan pemahaman. Sedangkan teks adegan rumit karena kontras rendah, kompleksitas latar belakang, ukuran font, orientasi, jenis dan bahasa yang berbeda. Selain itu, video berkualitas rendah, frame-frame yang kurang, dan waktu komputasi yang tinggi merupakan tantangan khusus terkait video proses ekstraksi teks. Nah, pengenalan teks ini memiliki peran penting dalam pemahaman data multimedia, yaitu untuk membantu orang tunanetra dan menganalisis multimedia berbasis konten. Kemudian yang kedua itu Automatic Video Summarization atau AVS. AVS ini adalah proses otomatis untuk membuat ringkasan atau cuplikan singkat dari video yang lebih panjang. Tujuannya untuk mengidentifikasi dan mengekstrak bagian penting atau relevan dari video, sehingga pengguna dapat dengan cepat memahami inti dari video tersebut tanpa harus menonton seluruh durasinya. AVS ini terbagi menjadi dua pendekatan, yaitu pendekatan berbasis scheme dan pendekatan berbasis bingkai kunci atau key framework. Pendekatan berbasis scheme ini itu mengidentifikasi dan mengekstrak konten semantik yang paling penting dari video. Kemudian akan dicari adegan atau segmen video yang memiliki nilai informasi yang paling tinggi dan mencakup peristiwa kunci. Hasilnya adalah ringkasan video yang terdiri dari segmen-segmen penting atau peristiwa-peristiwa utama yang dapat memberikan gambaran singkat tentang isi video tersebut. Kemudian itu pendekatan berbasis bingkai kunci atau key framework. Di sini fokusnya adalah mencari frame-frame yang mempresentasikan inti dari video tersebut. Kemudian framework tadi akan dipilih dan digabungkan untuk mendapatkan hasil ringkasan dan dapat dilengkapi dengan efek transisi atau pendulan frame untuk memberikan konteks yang lebih menarik. Nah, AVS ini banyak diaplikasikan dalam kehidupan nyata seperti pada pengawasan, media sosial, dan pemantauan. Baiklah, yang terakhir itu kesimpulan. Kesimpulan dari materi yang telah disampaikan pada kali ini yaitu Sistem Informasi Extraction atau IE digunakan untuk mengekstrak informasi dari berbagai jenis data tidak terstruktur, dan konsolidasi sistem IE memungkinkan integrasi informasi dari berbagai tipe data untuk meningkatkan efisiensi analisis data besar. Pemrosesan data tidak terstruktur yang berlimpah dan beragam memerlukan pendekatan sesuai seperti information extraction for image, audio, teks, dan video, tergantung pada jenis data yang diperlukan. Adapun berbagai teknik pengolahan data yaitu seperti CNN, RCNN, NR, RIII, ASR, dan berbagai metode berbasis NLP lainnya dapat digunakan untuk meningkatkan kemampuan information extraction. Konsolidasi sistem informasi extraction ini memainkan peran penting dalam memungkinkan ekstraksi informasi yang lebih baik dari berbagai jenis data yang tidak terstruktur, yang sangat penting dalam analisis data besar dan beragam. Baiklah, terima kasih. Sekian penjelasan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.